Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hafizah, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah Payakumbuh. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, yang pertama kita lanjutkan dulu tentang operasi penjumlahan bilangan pecahan. Yang Ananda harus ingat dalam menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, yang pertama, jika pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang sama, maka pembilangnya langsung boleh dijumlahkan dan penyebutnya tetap. Ini kondisi kalau penyebutnya sama. Yang kedua, jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh soal, tentukanlah hasil penjumlahan pecahan berikut. Yang pertama, 5/12 ditambah 3/12. Untuk kasus yang A, perhatikan penyebutnya dulu, sudah sama penyebutnya atau belum. Nah, untuk yang kasus A, itu penyebutnya sudah sama, jadi penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Artinya, 5/12 ditambah 3/12 sama dengan 5 tambah 3, 8. 8/12. Oke? Nah, kemudian 8/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Gimana caranya? Bagi dengan bilangan yang sama. Berapa pembaginya? Sama-sama bisa dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Berarti penjumlahannya 5/12 tambah 3/12 sama dengan 2/3 setelah disederhanakan. Oke, kita lanjut yang B. Untuk kasus yang B, perhatikan dulu apakah sudah sama penyebutnya atau belum. Yang pertama, bilangan pertama penyebutnya 6. Bilangan yang kedua penyebutnya 8. Belum sama. Gimana caranya? Samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya adalah cari KPK-nya. Oke, cari KPK. Gimana cara cari KPK? Cari KPK 6 dan 8. Berapa KPK-nya? 24. Berarti harus per 24. Oke? Nah, kita lihat. Karena yang B ini adalah pecahan campuran, boleh Ananda langsung jumlahkan pecahan campuran, itu juga boleh. Atau dijadikan pecahan biasa juga boleh. Oke, sekarang Ibu mau jelaskan yang langsung saja. Oke, artinya 11/6 tambah 37/8 sama dengan, kita tulis dulu, 1. Oke, tulis satunya dulu. 1/6 ini jadikan per 24. 6 kali berapa? Nih, jadikan 6 berapa? 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Berarti 4/24. Oke, ditambah 3 Nah, pecahannya ini kita mau jadikan penyebutnya 24. Berarti per 24. Oke, nah gimana cara cari pembilang di atasnya? Oke, 24 bagi 8. Atau bisa dibalik. 8 kali berapa yang hasilnya 24? Kali 3. Artinya di atasnya juga kali 3. Berarti ini kali 3. 7 kali 3, 21. Oke, setelah disamakan penyebutnya, ini baru bisa kita jumlahkan. Oke, jumlahkan. Yang angka depannya dulu. Yang satuannya nih, 1 tambah 3, 4. Nah, sekarang baru jumlahkan pecahannya. 4 tambah 21, 25/24. Oke? Nah, 25/24 itu sama dengan, nah, 25/24 ini 4 ditambah, ya enggak? 25/24 itu bisa kita jadikan pecahan campuran. Berapa pecahan campurannya? 25 bagi 24, 1. Ya enggak? Sisa berapa? Sisa 1/24. Jadi 4 tambah 1, 5. Berarti 5. 1/24. Oke? Nah, gitu cara mencari penjumlahan dari bilangan. Contoh soal cerita dari operasi penjumlahan bilangan pecahan. Kita lihat, sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 130, 1/5 kg. Dan dari dealer B dengan berat 128, 3/4 kg. Berapa kilo berat beban yang diangkut oleh mobil tersebut? Nah, kita jumlahkan dari dealer A tambah dealer B.
131 per 5 ditambah 128, 3 per 4. Nah, tugas kita atau fokus kita adalah perhatikan pecahannya terlebih dahulu. Ini pecahannya adalah 1 per 5, ini pecahannya 3 per 4. Apakah sudah sama? Penyebutnya ya, sudah sama? Belum. Ini ada 5 dan 4, berarti cari KPK 5 dan 4. Berapa? Ya, 20. Artinya samakan dulu penyebutnya. Kita tulis dulu 130 per 20. Artinya 5 kali berapa yang 20? Kali 4. Artinya di atas juga kali 4. 1 kali 4, 4. Artinya 4 per 20. Tambah 128. Tulis dulu. Yang jadi masalah adalah si pecahan. Jadi yang dirubah pecahannya saja. Oke, kita lihat. Ini jadikan per 20. Berarti 4 supaya dia jadi 20 kali berapa ya? Kita lihat. 4 kali 5 dia 20. Artinya di atas juga harus dikali 5. 3 kali 5, 15. Oke, sudah? Berarti kita cukup jumlahin. Yang depan sama depan, yang pembilang sama pembilang. Karena penyebutnya sudah sama. Dan penyebutnya ya tetap dong. Oke, kita lihat 130 tambah 128. 258. Nah, sekarang tugas kita adalah menjumlahkan pecahannya. 4 tambah 15, 19 per 20. Jadi hasilnya adalah 258, 19 per 20 kg. Nah, itu cara menyelesaikan soal cerita dari operasi pecahan. Oke? Moga-moga Ananda paham dengan penjelasan Ibu. Kita lanjutkan dengan operasi pengurangan bilangan pecahan. Cara menyelesaikan operasi pengurangan bilangan pecahan sama dengan menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Ada dua hal yang harus Ananda ingat. Yang pertama, jika pecahan-pecahan tersebut atau yang akan dikurangkan memiliki penyebut-penyebut yang sama, maka pembilangnya langsung saja dikurangkan dan penyebutnya tetap. Kondisi yang kedua, jika pecahan-pecahan yang akan dikurangkan memiliki penyebut-penyebut yang berbeda, maka samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan berikut. Yang A, 5 per 9 dikurang 2 per 9. Yang B, 92 per 3 kurang 2, 3 per 8 dikurang 5 per 6. Nah, untuk yang bagian A, perhatikan dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Kita lihat. Penyebutnya sama-sama 9. Artinya, kalau penyebutnya sama-sama 9, ini pembilangnya cukup dikurangkan langsung. Berarti A, 5 per 9 dikurang 2 per 9 sama dengan 5 kurang 2 per 9. Jadi penyebutnya tetap. 5 kurang 2, 3 per 9. Nah, kita lihat lagi, apakah 3 per 9 ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Oke, kita lihat 3 per 9 sama-sama bisa dibagi 3 atas sama bawahnya atau pembilang dan penyebutnya. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Jadi, hasil dari 5 per 9 kurang 2 per 9 adalah 1 per 3. Kita lanjutkan untuk soal yang B. Soal B, 92 per 3 dikurang 2, 3 per 8 dikurang 5 per 6. Nah, perhatikan penyebut-penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Kita lihat penyebutnya 3, 8, 6. Tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, tugas kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Berarti kita cari KPK dari 3, 8, dan 6. KPK-nya adalah 24. Oke, artinya semua penyebutnya harus per 24. Kita tulis 24, 24, 24. Nah, yang sekarang kita salin lagi soalnya. Di sini ada angka 9, tulis lagi 9. Jadi pembilang ini kita kosongkan dulu. Dikurang 2. Nah, sini tidak ada, tapi tandanya kurang. Oke, kita lihat untuk cari pembilangnya. 24 dibagi 3 itu 8. 8 kali 2, jadi kalikan ke pembilangnya. 16. Berarti pembilang ini 16. Kemudian 24 dibagi 8, 3. 3. Kalikan ke pembilangnya. 3 kali 3, 9. Kemudian 24 bagi 6, 4. 4 kali 5, 20. Nah, setelah dapat, kita sederhanakan. 9 kurang 2, 7. Pembilangnya kita kurangkan. Jadi 22 dulu. 16 kurang 9, 7 per 24. Jadi penyebutnya tetap. Kemudian kurang 20 per 24. Nah, sekarang kita lihat. 7 kurang 20 bisa?
Tidak. Jadi kalau tidak bisa kita pecahkan ini dulu karena ada bilangan bulat di depannya. Berarti kita pinjam 1. Berarti kita rubah jadi 6 tambah 1. Berarti 7 tambah. Jadi 7 per 24 itu artinya adalah 7 tambah 7 per 24. Jadi 7, 6 tambah 1 tambah 7 per 24 kurang 20 per 24. Nah, 6 tambah. Nah, 1 ini jadikan per 24 juga. Artinya 24 per 24. Karena 24, 1. Tambah 7 per 24 kurang 20 per 24. 6, ini jumlahin 31 per 24 kurang 20. Oh, sorry, ini 24 per 24. 31 kurang 20, 11. Berarti 6, 11 per 24. Jadi hasilnya 6, 11 per 24. Kita lanjutkan untuk soal cerita dari operasi pengurangan bilangan pecahan. Contoh soalnya, seorang mendapatkan gaji 1.800.000 sebulan. 1/6, jadi 1/6. Gaji tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah. 2/5 bagian, jadi 2/5 bagian digunakan untuk makan. Dan sisanya untuk keperluan lain. Jadi untuk keperluan lain. Yang ditanya adalah berapa bagian untuk keperluan lainnya. Nah, untuk penyelesaiannya, gajinya kita anggap 1 bagian. Jadi gaji dari seseorang tersebut kita anggap jadi 1 bagian. Oke, kemudian kita lihat. Yang ditanya adalah keperluan lain. Nah, keperluan lain ini kita peroleh dari sisa. Artinya sisanya kan untuk keperluan lain. Jadi keperluan lain itu sama dengan sisanya. Jadi untuk memperoleh sisa, kita kurangkan gaji dengan yang dipakai untuk membayar sewa rumah dan untuk keperluan makan. Artinya 1 dikurang 1/6 untuk sewa rumah, dikurangkan 2/5 untuk makan. Nah, ini yang harus kita cari hasilnya untuk keperluan lain. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Artinya, ini pecahan 1/6, ini 2/5. Lihat, penyebutnya 6 dan 5. Artinya, cari KPK 6 dan 5. KPK-nya 30. Artinya, semuanya harus per 30. Yang bilangan bulat ini juga harus. 30 kurang, ini juga harus 30, dikurangkan 30. Nah, 1 bagian itu artinya sama dengan 30/30. Karena 30 bagi 30 adalah 1. Kemudian, 30 bagi 6, 5. 5 kalikan ke pembilangnya 1. Berarti ini 5. 30 bagi 5, 6. Kalikan ke pembilangnya. 6 kali 2, 12. Oke. Diperoleh hasilnya 30. Jadi sama penyebutnya semua, berarti kita bisa tulis 30 kurang 5 kurang 12 per 30. 30 kurang 5, 25. 25 dikurang 12, 13. 13 per 30. Nah, ini keperluan lain. Jadi, bagian keperluan lain adalah 13 per 30. Nah, untuk yang B, lihat untuk yang B. Berapa rupiah untuk keperluannya? Jadi, dalam bentuk uangnya. Berarti untuk keperluan lain, berapa bagian? 13 per 30 dari jumlah gaji seluruhnya. Jadi jumlah gajinya 1.800.000, berarti dikali 1.800.000. Oke, nah ini bisa kita bagi. Nolnya coret dulu, boleh. Kemudian 18 dibagi 3, 6. Nah, tinggal kita kalikan. Oke, 13 kali 6, berapa? 78. Sisa 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis. Jadi, hasilnya adalah 780.000. Jadi, untuk keperluan lain, uangnya adalah 780.000. Oke, nah, itu cara menyelesaikan soal cerita dari operasi pengurangan bilangan pecahan. Untuk lebih pahamnya, silahkan kerjakan latihan 18 halaman 12 di modul Ananda semuanya.